cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya dengan Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Ya, yang akan terus selalu membahas dunia retail, toko modern, toko kelontong, dan dunia retail. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel saya, sudah selalu mendukung channel saya, sudah selalu menonton video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan apa kabar buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami? Selamat datang di channel Sanjaya Retail. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, saya Arido Sanjaya dari channel Sanjaya YouTube Sanjaya Retail. Teman-teman yang baru bergabung bisa bantu kami atau dukung kami, support channel kami dengan cara like, komen, atau mungkin share sebanyak mungkin video kami jika video kami bermanfaat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Hari ini atau kali ini saya sedang berada di toko Naja. Toko Naja ini berada di daerah Semarang ya, tepatnya ada di Kecamatan Sumowono. Kabupatennya Kendal ya, Kendal. Terus kotanya Semarang, Jawa Tengah. Ya teman-teman yang ada di daerah Semarang nih, apa kabar teman-teman semua? Ini kebetulan dekat dengan gudang kami ya, paling kurang lebih 2 jaman dari gudang kami. Apa kabar teman-teman yang dari Semarang, Kendal, Ungaran, Magelang, Solo, Salatiga, terus Pati, Jepara, dan kawan-kawan yang lain, apa kabar? Oke teman-teman, toko Naja ini ukuran ke belakang 7 meter, ke sampingnya sekitar 10 meter dengan luas 70 meter persegi. Berapa sih model asetnya dan model barang dagangannya? Untuk model aset, rak minimarketnya rak single kita ada 19 set, rak double-nya 12 set, rak and gondolanya ada 8 set. Terus kemudian kita pakai lemari pendingin yang 1 pintu, ada freezer frozen food sama freezer es krim. Terus kemudian kita pakai meja kasir yang X Alfamart ya, jadi meja kasirnya agak besar. Dengan aset sedemikian ini yang tadi saya sampaikan, total belanja asetnya kurang lebih sekitar 75 juta. Terus itu sudah termasuk perangkat kasir sama program kasirnya. Nah, terkait barang dagangannya, berapa sih terkait barang dagangan dengan toko ukuran 7x10 ini? Total barang dagangan, karena toko ini teman-teman sebelum saya sampaikan berapa sih model barang dagangannya, saya sampaikan dulu bahwa toko ini kita dampingi ya. Kita dampingi, kita carikan barang dagangan, mulai dari kita mencarikan barang dagangan. Terus yang kedua mulai input ke komputer, display barang dagangan, sampai dengan grand opening kita siapkan semua. Jadi kebetulan toko ini dikelola sendiri sama pemiliknya, tidak pakai karyawan ya.
hanya 1 orang saja karyawannya, dan itu pun masih keponakannya. Jadi tidak, istilahnya apa namanya, benar-benar toko ini dikelola sendiri sama keluarganya, bukan orang lain. Nah, menurut teman-teman gimana nih dengan toko 1 karyawan? Kalau menurut saya, dengan 1 karyawan ini tidak standar. Harusnya berapa sih karyawan di toko itu standarnya? Minimal paling enggak 3. Kenapa? Karena dengan 3 karyawan, misalkan yang 1 libur, 2 ini bisa masuk pagi sama siang, yang 1 libur. Seandainya tidak ada yang libur, berarti silahkan 1 pagi 2 siang boleh. Jadi tetap masih ada yang jaga. Kalau seandainya cuma 1, ya kan, akhirnya apa, waktu karyawannya nggak ada waktu untuk libur, untuk main, untuk ya menikmati hobinya gitu sih. Memang untuk saat ini, karena konsumen juga masih, owner kami juga masih nyoba-nyoba, jadi sementara ini memang belum ada karyawan. Untuk next time mungkin rencana iya. Jadi teman-teman, berapa sih standar toko minimarket ya? Standar artinya minimal ya, minimal paling nggak minimal 3. Tapi lihat kondisi tokonya ya. Kemarin di Ngawi kita siapkan 5 personil karena tokonya agak besar. Terus ada lagi di mana lagi kemarin yang pakai karyawan itu di Wonogiri, itu kita pakai karyawan 3. Terus kemarin di Banjarnegara, mana Palembang ya, Palembang kita pakai karyawan 6. Jadi melihat tokonya, melihat kondisi tokonya. Kalau dengan toko ukuran ini dan kondisi tokonya itu adalah di dalam kampung, saya pikir minimal 3 cukup. Tapi untuk sementara ini karena ownernya belum pakai karyawan, masih pakai 1 dulu, dan itu keponakannya ya. Teman-teman, yang menarik di toko ini sangat di dalam sekali. Jadi depan toko itu bukan jalan alternatif, bukan jalan untuk mobil bisa lewat ya, bukan. Ini adalah benar-benar jalan kampung. Ini adalah benar-benar jalan desa, bukan jalan menghubungkan antar ini ya, antar kota, enggak. Ini benar-benar dalam kampung. Luar biasa. Saking semangatnya pengen punya minimarket, akhirnya owner buka toko di tengah kampung atau tengah desa. Tapi Masya Allah, luar biasanya teman-teman, ketika kemarin kita grand opening, kita buka dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam, kita dapat omset sekitar 6 jutaan. Artinya apa? Nah, ketika kita sudah yakin bahwa yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah, dimanapun tempatnya, insya Allah rezeki akan datang sendiri. Yang jelas kita sudah ikhtiar, kita sudah mencoba untuk berdagang. Masalah nanti laku atau nggak laku, ya bismillah aja. Minimal dengan kita buka toko di kampung, akhirnya orang-orang kampung nggak perlu datang ke kota. Itu juga menjadi salah satu ibadah. Kenapa? Karena minimal kita memberikan kemudahan buat orang sekitar sini, kita memberikan manfaat buat orang sekitar sini. Nah, insya Allah masalah rezeki nanti yang mendatangkan itu adalah Allah. Kita tinggal ikhtiar saja, kita tinggal berdoa terkait rezeki, insya Allah nanti Allah yang akan datangkan. Jadi teman-teman yang masih ragu, masuk nggak sih di lokasi ini, cocok nggak sih di lokasi ini, terus perkiraannya gimana, hitungannya gimana. Memang kita sebagai manusia paling nggak minimal kita bisa menganalisa, tapi ternyata analisa itu ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah mantap dan iman kita semakin bagus, bahwa insya Allah ketika saya ikhtiar,
Allah yang akan menentukan hasilnya. Itu kita lebih mikirnya lebih santai, lebih tenang, lebih lebih enak gitu loh, daripada kita akhirnya punya pikiran, wah ini nggak masuk toko di kondisi seperti ini, atau di tengah sawah, atau di jalan desa seperti ini. Akhirnya kita nggak buka-buka. Tapi ketika kita sudah mantap, sudah yakin, sudah kuat iman, yakin bahwa yang datangkan rezeki itu adalah Allah, jadi enak. Kita nggak punya pikiran macam-macam. Yang penting kita ikhtiar aja, yang penting kita berdoa aja. Itu ya teman-teman. Jadi mantapkan saja, nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu khawatir terkait rezeki. Mau kita mengejar sampai manapun, kalau rezeki kita segitu ya cuma segitu aja, nggak akan lebih, ya kan? Kalau Allah sudah catatkan bahwa rezeki kamu selama hidup kamu dapat segini, ya udah, itu memang rezeki kita. Artinya mau kita kejar sampai manapun, kalau rezeki kita cukup segitu ya memang jatah kita segitu, ya teman-teman. Jadi luar biasa, toko ini di tengah kampung, benar-benar kampung. Kakaknya saja mungkin nggak banyak, tapi luar biasa karena Bu Titi sudah mantap, sudah yakin, beliau yakin bahwa yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Maka ya ternyata benar, ramai juga tokonya. Kemarin waktu di Ngawi juga sama, ternyata toko di tengah sawah juga potensinya luar biasa, bahkan jauh dari kampung. Tapi Masya Allah, ketika kita yakin, santai, kita lebih tenang, lebih nyaman, ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu, kita belajar dari orang-orang yang buka toko di kondisi yang saya pikir yang nggak masuk akal. Kalau secara hitungan ya, kalau kita bicara surveyor atau survei, Indomaret itu nyurveinya atau Alfamart itu nyurveinya benar-benar dicek ya. Artinya apa? Dia harus ngecek orang lewat berapa, dia harus ngecek berapa jumlah kakak di area sekitar situ, dia menghitung berapa mobil lewat per jamnya, per menitnya, ada hitungannya. Tapi karena salah satu konsumen saya sudah yakin bahwa ya yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah impian mereka bisa terwujud. Nah, buat teman-teman yang punya mimpi pengen buka minimarket, saya hanya bisa mendoakan semoga Allah selalu memberikan kemudahan, Allah selalu memudahkan urusan teman-teman, dan semoga mimpi dari teman-teman segera terwujud, ya. Terakhir dari saya teman-teman, sebelum saya tutup, saya sampaikan berapa sih modalnya terkait toko Bu Naja ini. Modal barang dagangan dengan toko ukuran 7x10 119 juta. Itu barang dagangannya. Asetnya 75 juta. Artinya dengan 200 juta teman-teman sudah punya minimarket dengan ukuran 7x10. Terkait barang dagangannya gimana? Terkait barang dagangannya, untuk item-item yang kosmetik yang agak mahal memang kita ambilkan cuma 3, cuma 2, ada yang cuma 1. Jadi hanya sebagai pelengkap saja. Nah, yang banyak yang apa sih? Kita full stok banyak itu yang mie instan, sembako ya, karena ini adalah momennya pas momen Ramadan. Jadi saya yakin terkait sembako pasti kencang, apalagi ini di tengah kampung. Banyak orang yang cari sembako. Makanya untuk kosmetik, terus kemudian ada susu box dan lain sebagainya tidak saya full banyak. Terus ada popok juga, kalau popok lumayan sih, maksudnya kalau yang kosmetik memang sedikit-sedikit karena kondisi di sini kondisi kampung dan modalnya juga terbatas. Kemarin budget modalnya itu cuma 100 juta dan alhamdulillah ini bisa tembus 120 juta. Kondisi tokonya kalau menurut saya sudah layak dan hampir lengkap, ya. Ada jualan peralatan rumah tangga juga, ada sapu, ada pel, ada kemoceng, hampir lengkap sih, ya. Oke teman-teman, saya pikir cukup ya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau itu memang benar, tentunya memang datangnya dari Allah, ya teman-teman. Jangan pernah ragu. Semoga teman-teman semua yang ikut
mengikuti terus channel kami, mengikuti terus channel Sanjaya Retail, mendukung terus channel kami. Saya cuma bisa mendoakan, saya tidak bisa membalas apapun dari dukungan teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dimudahkan sama Allah. Semoga teman-teman semua bisa mewujudkan mimpi teman-teman. Semoga teman-teman semua sukses dunia akhirat. Dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.